awalnya sih DM-DM-an, awalnya, tapi malah ke jalan yang tidak benar, seperti itu. Hukumnya itu diganti dan digantikan dengan hukuman yang lebih berat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama aku, Reta, dan aku Fatina di podcast Ngaji Santai Bareng Silo. Nah, gimana kabar-kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, seperti biasa, hari ini kita nggak sendirian ya, kita nggak berdua nih. Oke. Nah, di sini ada siapa sih Kak Fatin narasumbernya kali ini? Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal mendatangkan dua narasumber keren nih, Kak Reta. Yaitu ada Kak Ria dan juga Kak Fafa. Mereka ini dari MANPK Jember loh teman-teman. Ya. Nah, langsung aja nih kita sapa mereka. Assalamualaikum kakak-kakak, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik ya. Baik sekali ya. Alhamdulillah. Seneng banget nih kita bisa ketemu sama kakak-kakak hebat ini. Nah, by the way, tema kita hari ini kayaknya rada sensitif ya Kak Fatin? Iya, bener nih Kak. Tapi tema kali ini penting banget buat kita bahas kali ini. Apalagi buat generasi sekarang nih. Kan kita juga bakal ngomongin tentang pergaulan bebas yang dimana kerap banget terjadi di masa sekarang gitu. Nah, kakak kayaknya fenomena ini nih bener-bener lagi viral dan semua orang lagi kayak ngerasain banget. Nah, kayak misalnya ya awalnya dari chatan, terus lah ketemuan nih, ujungnya tahu sendiri deh ya. Nah, banyak banget kan yang kelihatannya santai, tapi sebenarnya tuh bahaya. Nah, menurut Kak Ria nih, Kak Ria dulu ya, gimana sih kondisi pergaulan sekarang yang makin rentan ke zina gitu? Gimana ya Kak Reta? Menurut saya orang-orang sekarang buat bermedsos ini menurut saya ya agak berbahaya gitu. Soalnya tuh awalnya sih DM-DM-an, awalnya, tapi kok ternyata udah jalan aja. Jalannya itu bukan kayak makan di restoran atau apa itu, tapi malah ke jalan yang tidak benar seperti itu. Ini apa namanya? Padahal ya Al-Quran itu sudah memberikan peringatan keras kepada umat manusia yang berada di surah Al-Isra ayat 32. Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Seperti itu. Padahal zina itu nggak cuma soal fisik aja, tapi mental dan spiritual pun juga kena juga. Gitu. Bener kan? Wah, bener banget tuh. Sekarang kan banyak yang bilang ya kayak asal suka sama suka gitu. Terus ada juga yang bilang kan privasi masing-masing gitu kan. Nah, iya. Benar. Terus kan efek dari zina itu sendiri itu kan nggak cuma buat pelakunya aja gitu kan. Banyak juga buat efeknya itu bakal menyebar ke keluarganya atau juga ke masyarakat sekitar gitu. Nah, untuk Kak Fafa bisa dijelasin nggak dampak buruk dari efek zina itu sendiri gimana? Dalam pandangan menurut Islam itu seperti apa? Oke, baik. Jadi, dampak dari zina itu sangat luas Kak Fatin. Selain dosa besar, ada beberapa efek yang dapat berkesinambungan dengan merusaknya aspek-aspek yang lain. Jadi, ada nih sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah menyebar suatu perbuatan zina di tengah suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali menyebar pula wabah penyakit dan kelaparan di tengah suatu kaum yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Jadi kalau zaman sekarang banyak yang bilang, kok sekarang banyak wabah penyakit baru sih? Ya mungkin karena itu banyak perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan di manusia zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Benar-benar bisa jadi. Tapi selain penyakit nih ya, zina itu juga bikin perasaan gak enak gak sih Kak? Kayak misalnya udah ngelakuin zina, ketahuan orang tua, udah salah, malu lagi. Nah, malu banget sih pasti. Terus nih, aku juga punya sesuatu yang menarik untuk ditanyain. Aku pernah dengar kalau
hukuman pezina di awal-awal Islam sama yang sekarang Iya. itu katanya berbeda gitu ya, yang berlaku. Nah, kalau itu bedanya tuh gimana sih? Kok bisa beda itu juga gimana sih, Kak? Iya, jadi dalam Al-Quran itu emang ada beberapa ayat yang disesuaikan dengan kondisi umat pada saat itu. Nah, diganti dengan hukum yang lebih tegas lagi. Nah, disinilah muncul konsep nasah mansuh. Nasah mansuh, ya. Sebenarnya saya jelasin nasah mansuh itu seperti apa. Nasah itu secara bahasa itu al-izalah au an-nakal au at-tabdil. Artinya itu penghilangan atau pemindahan atau pergantian. Nah, secara istilah itu intihaul hukmi wa tabdiluhu bi hukmin akhar. Maksudnya itu berhentinya suatu hukum tersebut dan diganti dengan hukum yang lain lagi. Seperti itu. Ya, gimana ya Kak Fafa? Ayat yang dinasah itu, ayat untuk berzina yang dinasah itu? Nah, pada awalnya itu sudah ada dalil dari surat An-Nisa ayat 15 yang artinya tuh gini. Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji atau zina, maka hendaklah ada 4 orang saksi yang menyaksikannya. Dan jika mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah wanita pezina tersebut di rumah sampai mereka menemui ajalnya. Ya, gitu kan Kak Ria? Benar, benar. Jadi hukuman awalnya itu dikurung di rumah mereka sampai mereka meninggal. Nah, tapi kemudian Allah menurunkan surah An-Nur ayat 2 itu yang menasah hukum tersebut. Jadi hukumnya itu diganti dan digantikan dengan hukuman yang lebih berat lagi, yaitu Lebih berat lagi. Dalilnya. Nah, yaitu surah An-Nur ayat 2, yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Nah, jadi hukuman yang lama itu dinasah dengan yang baru dan lebih tegas lagi. Ini juga bentuk kasih sayang Allah agar umat Islam bisa beradaptasi dan siap menjalani hukuman yang lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi beneran ada proses bertahapnya, itu beneran ada gitu ya. Allah nggak langsung ngasih hukuman yang berat, tapi ada transisinya dulu gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaanku nih, Kak Fafa, kenapa sih Allah itu bikin ini tuh secara bertahap gitu? Kenapa gitu? Ya, Allah itu Maha Pengasih dan bijaksana Kak Red. Kalau semisal nih masyarakat mukmin pada waktu itu langsung dikasih hukuman yang berat, kan pastinya mereka langsung shock gitu kan. Kayak tiba-tiba ada seorang santri yang disuruh baca kitab evaluasi dadakan, kan kayak ya Allah astagfirullah, aku belum belajar gitu kan kayak. Benar banget. Belajar, benar. Gitu sih. Nah, makanya Allah itu mengasih waktu untuk berproses dan biar masyarakat mukmin itu belajar gitu. Nah, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 106 itu yang isinya tuh begini. Hukum yang baru itu selalu lebih baik. Maksudnya lebih bisa beradaptasi dengan kehidupan masyarakat mukmin zaman sekarang. Jadi gitu. Nah, bener banget tuh. Teman-teman nyadar nggak sih kalau materi kita kayak udah mulai seru gitu? Seru, alhamdulillah. Ya. Nah, apalagi kan kita membahas hal yang kerap banget terjadi di zaman sekarang ini kan gitu. Nah, untuk Kak Fafa dan juga Kak Ria sendiri boleh memberi kita tips nggak buat pendengar juga di rumah biar kita itu terhindar dari zina itu sendiri tuh seperti apa Boleh tipsnya? banget. Jadi gini nih, tips yang pertama yakni menjaga pergaulan. Pintar-pintar milih teman, pintar-pintar milih lingkungan. Nah, sebagaimana Rasulullah itu telah menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Gimana bunyinya Kak Ria? Jadi sikap seseorang itu tergantung teman dekatnya. Maka hendaklah kita melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Insya Allah kalau pergaulannya itu baik, maka kita itu bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Terus senantiasa kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang hampir mendekati zina. Seperti konten negatif di Instagram, di media sosial itu bisa kan ya. Terus selanjutnya itu, dan yang penting lagi itu banyak-banyak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir, terus jangan pernah merasa kalau perbuatan kita itu gak diawasi sama Allah. Allah itu selalu memantau kita, seperti itu. Dan ada nggak ya hadisnya ya Kak Fa? Ada ya? Ya pastinya ada dong. Gini nih hadisnya yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Bunyinya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau kita selalu ingat Allah, pasti kita akan terhindar dari perbuatan zina itu tersendiri. Bener nggak? Benar.
Masya Allah. Wah. Oke, jadi terima kasih banyak nih buat Kak Fafa dan juga Ria, ilmu dan juga tips-tipsnya yang benar-benar bermanfaat buat kita semua. Dan semoga para pendengar juga bisa mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini. Nah, teman-teman semua, nggak terasa waktu kita buat podcast kali ini sudah mau berakhir nih. Dan alhamdulillah tadi kita sudah banyak banget membahas tentang materi tentang zina dan juga nasah mansuhnya sendiri. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah ilmu kita semua. Amin. Dan juga buat teman-teman pendengar di rumah, jangan lupa kalau ada yang mau kasih saran maupun pertanyaan bisa langsung kirim ke sosial media kita. Oke, terima kasih sekali lagi buat kakak-kakak narasumber dari MAN PK Jember yang keren-keren ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Alhamdulillah. Ini siapa? Sudah mulai ya? Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja aku sempat berkenalan dengan